Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supartina Andarianti dari SD 024 Samarinda Utara. Saya calon guru penggerak angkatan 10. Saat ini saya bersama Ibu Asminiwati. Beliau guru agama Islam dari SDN 024 Samarinda Utara. Assalamualaikum Bu Asmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya saat ini Ibu Asmi? Syukur alhamdulillah dalam keadaan sehat. Ya, jadi kali ini pertemuan kita adalah melakukan pra-observasi Bu ya. Nah, ini pra-observasi ini tujuannya adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti agar lebih siap dan percaya diri dalam mengajar, sehingga memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi untuk Ibu ke depan, terutama untuk peserta didik ya. Izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan Ibu terkait dengan kegiatan kita kali ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti bisa disampaikan Bu. Tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan yaitu tentang surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Setelah siswa mengikuti pelajaran, peserta didik terbiasa senang membaca Al-Qur'an yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dengan tartil. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat menunjukkan sikap berlindung diri kepada Allah. Yang ketiga, melalui model pembelajaran drill and practice dan metode demonstrasi, peserta didik dapat membaca surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dengan tartil, terutama dalam menerapkan bacaan qalqalah. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti Bu ya. Selanjutnya, area pengembangan yang hendak dicapai apa Ibu dari pembelajaran tersebut? Arealnya yaitu pengembangan yang hendak dicapai yaitu pengetahuan dan keterampilan. Contohnya siswa mampu melafalkan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dengan tartil. Terus yang kedua yaitu tentang keterampilan. Siswa mampu menulis surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5 dengan jelas dan benar. Ya, baik Bu. Itu yang Ibu sampaikan area pengembangan yang hendak dicapai Bu ya. Apakah ada strategi yang akan dipersiapkan Bu untuk nanti saat supervisi Bu saat mengajar? Strategi yang ingin saya persiapkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan keterampilan sosial dan emosional. Saya akan menggunakan model pembelajaran drill and practice. Yang pertama yaitu model pembelajarannya mengedepankan latihan dan praktek. Contohnya murajaah. Anak harus sering mengulang dari ayat 1 sampai ayat 5. Yang kedua yaitu model pembelajaran yang digunakan demonstrasi. Mempraktekkan kelompok sesuai dengan keterampilannya. Siswa serta minat dan bakat. Setiap siswa mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Seperti itu. Jadi Ibu selain pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti itu pembelajaran berdiferensiasi yang akan Ibu padukan dengan keterampilan sosial emosional ya Bu yang ya. Situ juga Ibu akan membentuk kelompok belajar yang disesuaikan dengan minat dan bakat siswa Bu ya. Jadi setiap kemampuan siswa itu akan Ibu kelompokkan sesuai dengan setiap Ibu akan mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuan dan minat dan bakat belajar siswa. Nah, adakah media pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti saat mengajar Bu? Ada. Misalnya saya menggunakan potongan karton yang ditulis dengan huruf surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5. Jadi dikelompokkan yang bisa dengan yang tidak bisa, yang sedang. Nah, misalnya yang bisa, ketika saya akan menjelaskan mereka akan cepat paham dan mudah. Nah, ketika yang sedang, dia agak lama.
terus saya ulang lagi kembali, akhirnya paham. Sedangkan yang di bawah itu berulang-ulang dan perlu pembinaan supaya mereka bisa menyusun surah Al-Alaq itu dengan benar. Seperti itu. Oh, baik Ibu, itu nanti media pembelajarannya akan Ibu gunakan saat mengajar Ibu ya. Nah ini kegiatan supervisinya Ibu bisa hari apa Ibu? Insya Allah hari Rabu di kelas 3C pada siang hari. Ibu. Hari Rabu di kelas 3C ya Bu? Iya. Ya. Baik Ibu, nanti setelah kita melakukan pra-observasi ini, kita akan lanjutkan supervisi di kelas Ibu. Kemudian nanti selanjutnya akan kita lanjutkan dengan kegiatan pasca observasi Ibu. Ibu terima kasih waktu yang telah diberikan untuk kegiatan pra-observasi kali ini. Kita akan lanjutkan kegiatan berikutnya nanti. Selamat sore Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kegiatan pra-observasi yang saya lakukan bersama Bu Asminiwati SAG, kami dari SDN 024 Samarinda Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas disiapkan, kita berdoa. Teman-teman sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa di dalam hati. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar pelajaran agama Islam. Bab 1 yaitu aslinya belajar surah Al-Alaq. Sudah pernah dengar surah Al-Alaq? Sudah. Hari ini siapa yang tidak masuk? Sama Kamila, sama Tasa. Tadi ada yang memberitahu di WA yaitu sakit di Alika ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Hari ini kita belajar tentang bab 1, aslinya belajar surah Al-Alaq. Sebelum kita belajar surah Al-Alaq, kita juga perlu mengetahui hukum bacaan yaitu tajwidnya tentang qalqalah. Qalqalah, siapa yang tahu arti qalqalah? Qalqalah artinya? Ada lagi? Huruf membaca Al-Quran dengan baik dan benar harus ada ilmu tajwid yaitu qalqalah. Apa itu qalqalah? Getaran suara yang disebabkan adanya huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada apa saja? Disingkat lagi. Hurufnya sebelum Ibu jelaskan tentang qalqalah, kita menyanyi dulu yaitu tentang qalqalah. Buka catatannya kalau yang belum hafal, kalau yang sudah hafal alhamdulillah nyanyinya dengan yang baik. 1, 2, 3. Qalqalah 5 hurufnya dipanjurkan jika dibaca. Ada surah, ada kubroh, kita disingkat tajwid pokok. Badim
bro, yaitu huruf qalqalahnya diwakafkan di akhir kalimat. Terus bacanya pelan, tidak usah mengantuk. Kan ada lagunya, masih ada catatannya? Kita nyanyi lagi. 1, 2, 3. Qalqalah sugra lembarannya dipantulkan agak ringan. Ada huruf qaf, ada huruf ba, dan juga ada huruf qaf. Jadi qalqalah sugra itu ada 3 huruf. Apa saja tadi? Apalagi? Ada yang masih ketinggalan, yaitu titiknya huruf ba. Ya. Ulang tadi. Huruf qalqalah ada 3, apa saja tadi? Apa tadi? Itu ada qalqalah sugra. Sekarang qalqalah kubro. Qalqalah kubro artinya dibaca memantul, dibacanya agak nyaring, berada di akhir kalimat. Contohnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq. Itu namanya qalqalah. Kita baca, kita nyanyikan lagi qalqalah kubro. 1, 2, 3. Apa tadi hurufnya? Huruf? Huruf? Jadi ada 3 ya. Terus kita lanjut lagi dengan membaca surat Al-Alaq. Buka dulu bukunya, yang punya buku buka buku paketnya, yang tidak punya lihat di papan tulis dengan alat peraga ya. Surah Al-Alaq jumlahnya 19 ayat. Tapi yang kita pelajari hanya dari 1 sampai 5. Yang kita pelajari berapa? 1 sampai 5. Jumlahnya berapa?
ayatnya? Ada? Ayat itu bagus. Ya. Oh, bisa boleh. Ibu, aku Seorang. Alisa. Oh, ini aku baca. Siapa? Nah, baca. Ayo. Boleh. Kita coba. Duduk. Aku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akbar. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillah. Kasih tepuk tangan. Siapa lagi yang mau mencoba membaca? Alisa, Bu. Alisa, alhamdulillah. Alisa mau mencoba membaca surah Apa Al-Alaq. nadaku? Ta'awud basmalah. Keras, Les. Tunggu dulu. Dulu. Garing gimana sih tutupnya? Keras. Alhamdulillah. Kasih tepuk tangan. Siapa lagi yang berani mencoba? Tidak boleh menunjukkan temannya, harus dirinya sendiri yang berani mencoba. Ta'awud basmalah. Alhamdulillah. Kasih tepuk tangan. Siapa lagi yang mau? Anda akan mencoba membaca surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ta'awud basmalah. Jangan habis saat nanti siapa? Kasih tepuk tangan. Alhamdulillah dia bisa membaca. Jadi beginilah cara membacanya. Tadi sudah kita coba ya teman-temannya membaca surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sekarang ibu mau coba dulu semuanya kita baca. Nanti per kelompok. Nanti kelompoknya yang bisa membaca dengan baik. Ya. Ya, kita baca sama-sama. Duduk dengan rapi. Duduk anak soleh. Duduk anak soleh. Tepuk anak soleh. Tepuk anak soleh. Kita semuanya membaca. Setelah itu berkelompok. Berapa orang bu kelompoknya, Bu? 1, 2, 3, 4, 5. 6. Ya. Dan kita baca dulu ta'awud basmalah. Insana
kelompok 1. Kelompok 1 cuma 3 orang. Semoga dia bisa membaca dengan baik. Yang lain diam dan siapkan kelompoknya masing-masing dengan suaranya yang terbagus. Ayo dicoba kelompok 1. 1, 2, 3. Lihat ke depan. Lihat ke depan. Terima kasih, walaupun masih ada suara-suaranya yang terputus. Kelompok 2. 1, 2, 3. Alhamdulillah sudah mencoba membaca. Kasih tepuk tangan. Kelompok 3 hanya 3 orang. Semoga membacanya dengan baik. 1, 2, 3. Allazi alamal bil qalam alamal insan. Masih terputus-putus tapi sudah berani mencoba. Kasih tepuk tangan. Kelompok 4. 1, 2, 3. Allah
lafaz menyebutkan huruf-huruf qalqalah. Ya. Perhatikan, nanti ibu akan bertanya, apa itu qalqalah 1, apa itu qalqalah subro, apa itu qalqalah kubro. Ya? Sudah siap? Nah, perhatikan, tadi kita sudah membaca, sudah menyanyi, sudah menyebutkan huruf qalqalah itu ada berapa, qalqalah subro ada berapa, qalqalah kubro ada berapa, sudah kita sebutkan. Sekarang ibu akan bertanya kepada murid apa yang tadi ibu jelaskan, ya? Atau ada yang bisa menjawab? Ibu akan bertanya, huruf qalqalah ada berapa? Ada berapa? Coba sebutkan. Sebutkan. Lagi. Apa? Hurufnya apa? Apa? Huruf yang ketiga apa?
sudah belajar tentang surat Al-Qalqalah dan Ibu akan jelaskan yang ini ayat 1 Qalqalahnya berada di akhir kalimat. Ya. Kalau Qalqalah sugronya berada di awal kalimat. Dibaca dengan tipis. Kalau yang ini dibaca dengan tebal dan mematul, harus jelas. Kalau yang sugro, ikro tipis saja. Paham ya? Paham, bisa membedakan qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Siapa lagi yang berani menyebutkan huruf-huruf qalqalah ke depan? Qalqalah saja. Ya, saya. Huruf qalqalah dari ke sana. Huruf qalqalah ada 5. Nah, apa saja? Ba, Jim, Dal, Koko. Betul apa salah? Betul. Ayo sekali lagi. Ba, Jim, Dal, Koko. Betul apa salah? Betul. Silakan duduk. Terus qalqalah sugro. Alesa. Saya Alesa. Alesa, qalqalah sugro ada berapa Alesa? Duduk. Kobato. Coba ulang. Kobato. Iya, betul apa salah? Betul. Silakan duduk. Yang terakhir, qalqalah sugro. Siapa? Qalqalah kubro ada 3, apa saja? Ba? Betul apa salah? Betul apa salah? Coba ulang. Iya, kaba dal kok. Ba, ba, tok. Oh, silakan duduk. Dengan berakhirnya pelajaran kita hari ini, semoga di rumah diulang-ulang membacanya, supaya kita hafal bacaan surah Al-Alaqnya dan juga huruf qalqalahnya, dan juga kita harus murajaah. Murajaah itu mengulang-ulang pelajaran. Semoga kita bisa membacanya dengan baik sesuai dengan tartilnya, ya. Nah, begitu. Nanti kita akan baca satu persatu. Yang mana itu ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 dan ayat 5. Coba siapa yang berani membaca surah Al-Alaq ayat 1? Saya Bu. Gantian yang sudah. Saya Bu. Stop, duduk, bagus, yang rapi. Iya. Terus ayat 2. Bu. Ayat 2 paling belakang. Khalaqal insana min 'alaq. Yang nyaring. Khalaqal insana min 'alaq. Iya. Terus yang ayat 3. Yang belum. Iya. Yang ayat 4. Ayat 4. Ada siapa? Bapak Rahman. Rahman? Nah, siapa? Yang lain. Duduk rapi. Yang lain sudah. Ayat 4.
Iya. Ayat 3 dan 4. Siapa? Yang belum. Yang belum? Siapa? Yang belum. Sudah. Siapa lagi yang belum? Yang belum. Coba. Fatir. Fatir. Fatir, Bu. Fatir. Oh, tidak. Siapa lagi yang belum? Yang Ibu, belum. Bu. Yang belum siapa? Apa? Belum. Bu, Santina. Siapa lagi? Siapa? Ada lagi? Saya nak, Bu. 3 dan 4. Ibu. Siapa? Aisyah. Duduk di situ baik-baik. Baca ayat 3 dan 4. Ibu. 3 dan 4. Ya. Ulang. Kok ada lagi? Alesa ayat 3 dan 4. Alesa. Ayat 3 dan 4. Ayo Alesa. Iya. Ayat berapa lagi? 3. Ayat 5. Ada? Oh, ini nih. Yang belum. Udah, Iqbal siapa lagi? Nopan belum. Nopan. Lagi? Nah, kita baca semuanya. 1, 2, 3. Kita sudah membaca dari ayat 1 sampai 5, tadi per 2 ayat, per 3 ayat, per 4 ayat, dan yang terakhir ada yang ayat yang kelima. Semoga anak-anakku bisa menghafalkannya dengan baik, dengan tartil yang baik, membacanya dengan tajwid, hukum tajwid yaitu yang kita bahas ini tentang sekolah. Dengan berakhirnya pelajaran kita ini, semoga yang belum hafal bisa menghafalkannya dengan baik, dan yang sudah hafal harus murajaah supaya bacaannya tidak hilang. Pertemuan berikutnya kita akan ulangan harian bab 1. Rabu depan. Makanya harus banyak belajar ya. Maka kita tutup dengan menyanyikan lagu Qalqalah. Ada 5 huruf. Nyanyinya serempak, tidak boleh teriak-teriak supaya kedengarannya lebih bagus. 1, 2, 3. Qalqalah 5 hurufnya dipantulkan, dibaca. Ada surah, ada kubro, dikaji singkat, baju di toko, bagim dal toko. Lagi bagim dal toko, bagim dal toko. Ada yang sudah hafal ayat 1 sampai 5? Alhamdulillah, ada beberapa orang ya. Semoga apa yang dihafal tidak lupa
lupa selalu diulang. Ketika kita mau tidur kita baca, ketika kita setelah selesai bermain kita baca supaya tidak lupa. Dan terjemahannya juga harus dibaca. Berarti kita mengamalkannya dengan baik, kita membacanya dengan baik, maka akan mendapat pahala. Sebelum kita pulang kita berdoa. Sebelum pulang kita berdoa. Yang pertama yaitu baca surah Al-As. Ada yang surah Al-As ya. Surah Al-As. Setelah itu baru baca doa keluar ruangan. Ya. Surah Al-As, setelah itu doa kedua orang tua, setelah itu doa kepada keluarga. Itu juga ya. Surah Al-As, doa kepada ibu bapak dan doa keluar ruangan. Ya, pimpin disiapkan dulu ketua kelasnya. Duduk siap, siap. Duduk siap, siap. Semangat berdoa, mari kita berdoa. Dilamati. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika pulang nanti kalau belum dijemput, tunggu di depan pagar jangan sampai keluar pagar. Dan yang pulang naik sepeda pelan-pelan keluar dan tidak boleh berlomba-lomba keluar dengan teman yang lain. Dikhawatirkan ada musibah, makanya harus bergantian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supartina Andaryanti dari SDN 024 Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Saat ini saya bersama WP saya yaitu Pak Henry, kemudian sama rekan sejawat saya yaitu Bu Asmiwati. Beliau mengajar agama di sekolah kami. Baik, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Saya menyapa Pak Henry. Apa kabar Pak Henry? Baik Bu, alhamdulillah. Ya, sebelumnya saya mohon maaf ya karena mengganggu waktu Ibu. Kita hari ini akan melakukan kegiatan pasca observasi Bu ya. Jadi 15 menit ke depan kita akan melakukan percakapan. Jadi tujuan percakapan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi dan merefleksikan terkait kegiatan observasi yang telah Ibu lakukan sebelumnya. Apa yang Ibu rasakan ketika Ibu sudah mengajar kemarin Ibu? Yang saya rasakan merasa senang telah ada yang menilai saya, cara saya mengajar. Nah, mungkin di situ ada kekurangan, maka akan saya memperbaikinya. Apabila untuk kedepannya, semoga ilmu saya bertambah. Baik Ibu, hal-hal baik apa yang menurut Ibu sudah Ibu lakukan kemarin dalam mengajar? Yang pertama, saya menyampaikan materi sesuai dengan modul ajar saya, yaitu tentang surah Al-Alaq ayat 1-5 dan menerjemahkannya dan membaca. Bisa Ibu, saya minta tolong bisa dibacakan lagi tujuan Ibu menyampaikan materi itu, bisa disampaikan lagi. Ketika saya ini Bu, ini tujuan Ibu. tujuannya yaitu
menerjemahkan surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5 dengan benar. Yang kedua, menganalisis dan menjelaskan isi kandungan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Seperti itu. Baik Bu, kemarin saya minta izin untuk mengamati Ibu mengajar ya Bu ya. Jadi ada hal-hal yang ingin saya sampaikan sedikit. Mohon maaf Ibu ya. Nah, dari yang saya amati kemarin, Ibu sudah memberikan saya RPP sebelumnya. Jadi saya sudah mengamati RPP Ibu. Ibu, bagaimana Ibu menilai cara mengajar Ibu kemarin? Kalau menurut saya kemarin ada yang ketinggalan. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, yang kedua kerja kelompok, yang ketiga RKPD. Saya lupa karena saya grogi. Itu. Oke. Nah, jadi dari yang Ibu sampaikan, saya ingin mencoba menambahkan Ibu ya dari yang saya amati. Yaitu memang dari catatan yang saya telah buat itu memang ada yang seperti disampaikan, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran belum Ibu sampaikan. Yang kedua tidak ada EKBD yang dibagikan Ibu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu saya belum melihat kelompok belajar dibentuk. Apakah Ibu setuju dengan apa yang saya sampaikan? Ada yang ingin Ibu tambahkan atau Ibu tanggapi? Betul Bu, itu kekurangan tadi ketika saya menyampaikan materi 3 poin itu yang kurang karena saya grogi. Baik Ibu. Jadi Ibu merasa grogi Bu ya karena diamatin. Kalau menurut Ibu, kalau kita menjadikan ini skala Bu ya, dari skala 1 sampai 10, Ibu berada di skala berapa Ibu? Kalau menurut saya di level 7 Bu. Skala 7 Ibu ya. Menurut Ibu ya, kan Ibu sedang berada di skala 7 Ibu ya, skala 7. Apa yang membuat Ibu berpendapat bahwa Ibu berada di skala 7 ini? Yang pertama kan saya sudah membuat modul ajar. Yang kedua alat peraga sudah siap. Alat puzzle saya sudah siap. Cuma materinya yang terlupakan sehingga tidak tersampaikan ada 3 poin tadi. Jadi Ibu merasa masih di skala 7 karena ada yang masih terlewat Ibu ya, yang sudah Ibu sampaikan tadi. Apakah ada hal yang Ibu ingin tingkatkan lagi dari ini? Ibu ingin meningkatkan ke level berapa? Saya ingin meningkatkan ke level 9. Level 9. Dengan upaya saya berusaha memperbaiki kesalahan tadi dan menambah lagi ilmu pengetahuan saya, terutama bertanya kepada guru yang sudah ikut pelatihan seperti Bu Yanti ya kan, sudah calon guru penggerak ya, terus ikut juga pelatihan di online seperti ini. Oke, baik. Jadi itu beberapa hal yang rencana Ibu tindak lanjut ke depan Ibu ya. Ibu kapan ini waktu yang menurut Ibu pas untuk meningkatkan rencana Ibu tadi, melakukan rencana Ibu tadi? Secepat mungkin dengan pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya itu bisa disampaikan Ibu, pertemuan berikutnya itu hari apa, di kelas mana? Hari Rabu kelas 3C. Hari Rabu Kelas di kelas 3C. Ibu ngajar pagi atau siang? Siang. Ngajar siang. Baik. Jadi Ibu ke depan ingin mengajar lagi di kelas 3B ya Bu ya. Ibu ngajar di kelas yang jadi Ibu sampaikan tadi, adakah komitmen yang ingin Ibu lakukan? Yang ingin saya lakukan misalnya anak yang tidak bisa saya arahkan untuk misalnya belajar Iqra apabila dia mengajinya di TPA misalnya Iqra. Apabila dia mengaji di TPA misalnya Tilawati, maka saya akan menggunakan medianya menggunakan versi Tilawati supaya dia bisa mengikuti temannya walaupun tidak sebisa seperti mereka yang sudah belajar
tilawati dan iqra yang lebih tinggi lagi seperti itu. Hal yang Ibu ingin sampaikan mungkin ingin merubah metode atau ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan. Mungkin ada seseorang yang bisa mengingatkan Ibu untuk komitmen Ibu ini. Misalnya kan saya mengajarkan metode itu, ada yang misalnya ini Bu kekurangan, maka saya akan menerima Ibu. Oh berarti saya harus belajar lagi dan buka lagi. Mungkin ada kekurangan itu, maka saya akan pelajari lagi, baru saya akan sampaikan. Berarti saya harus berusaha jalan yang terbaik dan bagaimana cara mengajar yang baik seperti itu. Jadi luar biasa sekali dari yang Ibu sampaikan. Saya bisa menangkap bahwa Ibu begitu bersemangat ingin anak-anak ini berubah, dan Ibu ya dari cara mereka mengaji kan ada perbedaan, dan itu menurut Ibu bisa mempengaruhi cara mengaji mereka. Ibu sudah menguasai beberapa teknik mengaji mereka ini. Iya Ibu, dari yang sudah Ibu sampaikan, saya ingin menanyakan Bu, komitmen Ibu ke depan apa Bu? Komitmennya saya harus belajar menimba ilmu lagi, yang salah atau kekurangannya yang saya sampaikan ke anak-anak itu akan saya perbaiki dengan bertanya dengan teman yang lebih banyak ilmu pengetahuannya, dengan ikut pelatihan online. Semoga itu bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan atau kekurangan ketika saya menyampaikan materi kepada anak. Baik Ibu, itu komitmen yang ingin Ibu buat ke depan ya. Sepertinya sudah tersampaikan apa yang jadi pembicaraan kita kali ini. Ada yang Ibu ingin sampaikan Bu, mungkin kesimpulan dari percakapan kita kali ini? Saya merasa senang karena menjadi objek Ibu sebagai calon penggerak. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk saya. Jika masih ada kekurangan, saya akan lebih belajar lebih giat lagi sampai akhir hayat saya. Alhamdulillah. Mungkin sampai di sini dulu percakapan kita. Terima kasih telah memberikan waktu untuk kita berbincang-bincang pagi ini. Saya persilakan ke Ibu mau mengajar lagi setelah ini Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.